Selanjutnya yaitu pembahasan di bab 7 yaitu mengenai manajemen mutu terpadu. Yang pertama yaitu konsep kualitas. Kualitas seringkali sulit dijelaskan secara tepat, meskipun kita mudah mengenalinya dalam pengalaman sehari-hari, terutama saat kualitas tersebut kurang. Kualitas menjadi pembeda antara hal yang sangat baik dan yang biasa-biasa saja, serta menentukan keberhasilan atau kegagalan. Dalam dunia pendidikan, institusi terbaik memahami pentingnya kualitas yang berasal dari berbagai sumber, seperti pendidik yang kompeten, nilai moral tinggi, hasil belajar yang baik, dukungan orang tua dan masyarakat, sumber daya memadai, teknologi terkini, kepemimpinan yang kuat, serta kurikulum yang seimbang dan menantang. Total Quality Management atau TQM merupakan filosofi dan metodologi yang membantu lembaga pendidikan mengelola perubahan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan, meskipun bukan solusi instan atau satu-satunya cara. Sistem manajemen terpadu mengintegrasikan seluruh proses organisasi agar berjalan dengan selaras dengan tujuan bersama, sementara quality assurance menjamin standar kualitas dalam melalui prosedur yang jelas, berbeda dengan quality control yang fokus pada deteksi kesalahan produk akhir. QA mencegah kesalahan sejak awal proses, dan dalam konteks pendidikan, proses berupa peserta didik sulit diberlakukan seperti produk industri karena kebutuhan dan keinginan pelanggan harus diperjelas agar kualitas dapat dipenuhi bahkan dilampaui. Dengan demikian, kualitas dalam pendidikan menentukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek dan pemangku kepentingan. Yang ke B yaitu mengenai konsep manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu atau bisa disebut total quality management dalam lembaga pendidikan merupakan pendekatan strategis yang bertujuan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan cara melakukan segala sesuatu yang benar sejak awal dan secara konsisten, bukan hanya sekedar memeriksa kesalahan setelah terjadi. Konsep total dalam TQM menegaskan bahwa seluruh komponen dalam organisasi tanpa terkecuali terlibat aktif dalam upaya perbaikan berkelanjutan, di mana setiap individu dianggap sebagai manajer atas tanggung jawab sendiri, terlepas dari posisi atau statusnya. Dalam konteks pendidikan, TQM bukan sekedar slogan kosong, melainkan filosofi yang menuntut perubahan paradigma dari fokus jangka pendek menuju peningkatan kualitas jangka panjang dengan menempatkan kebutuhan pengguna lulusan sebagai pusat perhatian. Implementasi TQM menekankan pentingnya inovasi, perbaikan, dan perubahan yang terus-menerus, sehingga institusi pendidikan harus secara rutin menganalisis proses yang berjalan dan merencanakan langkah-langkah perbaikan. Untuk menciptakan budaya perbaikan yang berkelanjutan, manajemen harus memberikan kepercayaan dan mendelegasikan kewenangan kepada staf agar mereka memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan kualitas di bidangnya masing-masing. Yang C yaitu landasan manajemen mutu. Landasan manajemen mutu dalam total quality management sangat menekankan pentingnya perumusan sasaran mutu, kebijakan mutu, dan rencana mutu yang jelas dan bermakna bagi seluruh anggota institusi. Sasaran mutu harus memberikan sinyal kepada seluruh karyawan bahwa tujuan utama institusi adalah memuaskan pelanggan eksternal dengan cara melebihi harapan mereka. Kebijakan mutu menjelaskan secara rinci bagaimana tujuan tersebut harus dicapai, dan keduanya harus sesuai dengan 4 sisi piramida TQM yang meliputi komitmen manajemen, fokus pada pelanggan dan karyawan, penggunaan data dan fakta, serta perbaikan berkelanjutan dan partisipasi semua pihak. Rencana mutu yang menyertai sasaran dan kebijakan ini harus mencakupi tindakan jangka pendek dan jangka panjang, biasanya berupa rencana tahunan dan rencana 3 tahunan yang direvisi berdasarkan audit khusus. Dengan demikian, landasan manajemen mutu menjadi fondasi penting bagi institusi pendidikan untuk menjalankan proses peningkatan kualitas secara sistematis dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa seluruh elemen organisasi terlibat aktif dalam pencapaian mutu yang diharapkan. Yang D yaitu standar mutu pendidikan. Standar mutu pendidikan menjabarkan komponen utama pendidikan berkualitas tinggi yang memungkinkan institusi pendidikan mengevaluasi efektivitas upaya mereka. Instrumen evaluasi mutu pendidikan memungkinkan pemangku kepentingan untuk merefleksikan praktik,
menetapkan tujuan, serta mengembangkan rencana strategis. Lembaga independen mengevaluasi proses ini, seringkali melalui skema akreditasi nasional ataupun internasional. Akreditasi yang dilakukan oleh asosiasi atau lembaga menilai apakah suatu institusi atau program studi memenuhi standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan. Akreditasi ini menjamin kualitas, memberikan kepercayaan publik, akuntabilitas, dan meningkatkan praktik profesional. Penjaminan mutu dan dokumentasi kebijakan pendidik penting untuk memastikan kualitas akademik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai hasil ringkasan buku saya yang berjudul Manajemen Pendidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.